Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai mata kuliah imunoserologi, yaitu toleransi imunologi. Sebelum itu, ada baiknya saya sebagai perwakilan kelompok akan memperkenalkan nama mata kelompok kami. Yang pertama ada Nimbade Litaliani dengan NIM 059, ada Putu Zebinadian Pratiwi dengan NIM 060, saya sendiri Niputu Intan Mahidianti dengan NIM 061, Inyoman Widi Juniada Putra Suta dengan NIM 062, Nilo Putu Winda Virgayani dengan NIM 063, Niputu Dia Darmayanti dengan NIM 064, dan Niputu Dela Ambarani dengan NIM 065. Sebelum kami mulai presentasi, ada baiknya saya menjelaskan mengenai presentation outline yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama dibuka dengan pendahuluan, dilanjutkan dengan toleransi sentral dan perifer, dilanjutkan dengan mekanisme toleransi imunologi yang meliputi toleransi sel T dan B, yaitu sentral dan perifer, dan ditutup dengan kesimpulan. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin untuk melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Nyoman Widi Juniada Putra Suta dengan NIM 062. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pendahuluan. Pendahuluan itu ada dua, yaitu imun toleransi dan autoimmunity. Autoimmunity yaitu yang normal, sistem imun dapat bereaksi terhadap banyak sekali mikroba tetapi tidak bereaksi terhadap antigen diri sendiri, yaitu toleransi imunologi. Yang kedua ada autoimunitas. Kegagalan tubuh dalam membedakan antigen diri dan bukan diri, sistem imun dapat menyerang sel dan jaringan sendiri. Yang terakhir ada penyakit autoimun. Penyakit yang disebabkan oleh proses autoimunitas. Berikut adalah gambar autoimunitas disease. Penyakit autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuhnya sendiri. Normalnya, sistem kekebalan tubuh berfungsi untuk menjaga tubuh dari serangan organisme seperti bakteri, virus, dan lain sebagainya. Ketika terserang organisme asing, sistem kekebalan tubuh akan melepas protein yang disebut dengan antibodi untuk melawan dan mencegah terjadinya penyakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang toleransi imunologi. Tidak adanya respon terhadap antigen yang dicetuskan oleh terpaparnya limfosit pada antigen tersebut. Imunogenik limfosit dapatkan sehingga berproliferasi dan berinvestasi menjadi sel efektor dan memori, menghasilkan respon imun yang produktif. Yang kedua ada tolerogenik, yaitu respon seperti itu disebut imunogenik. Limfosit dapat secara fungsional tidak aktif atau dibunuh sehingga timbul toleransi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Zebinadian Pratiwi dengan NIM 060. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai toleransi imunologi. Toleransi imunologi dibagi menjadi dua, yaitu toleransi sentral dan toleransi perifer. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai toleransi sentral. Toleransi sentral dijelaskan sebagai toleransi yang timbul selama perkembangan dari sel limfosit. Sementara toleransi periferal dijelaskan sebagai toleransi yang timbul setelah sel limfosit meninggalkan organ perkembangan primer. Toleransi sentral atau biasa disebut central tolerance terjadi pada organ primer atau sentral dari perkembangan sel limfosit, yakni timus pada sel T dan sumsum tulang pada sel B. Toleransi sentral itu sendiri, limfosit imatur dengan spesifik untuk autoantigen dapat bertemu autoantigen tersebut di dalam organ limfoid generatif atau sentral, lalu didelesi. Limfosit B mengubah spesifitasnya atau reseptor editing, dan sebagian sel T berkembang menjadi sel T sebagian limfosit regulator. Autokreatif mungkin menyelesaikan maturasinya dan keluar menuju jaringan perifer. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Darmayanti dengan NIM 064. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai toleransi perifer. Toleransi perifer atau periferal adalah cabang kedua dari toleransi imunologis setelah toleransi sentral. Ini terjadi di perifer imun setelah sel T dan sel B keluar dari organ limfoid primer. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa sel T dan sel B
self-reaktif yang lolos dari toleransi pusat tidak menyebabkan penyakit autoimun. Toleransi perifer juga mencegah respon imun terhadap antigen dan alergen makanan yang tidak berbahaya. Selanjutnya, untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Anima Delitaliani dengan NIM 059. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu mekanisme toleransi. Mekanisme toleransi imunologi akan kami bagi menjadi dua, yaitu mekanisme toleransi sel T dan sel B yang masing-masing dibagi lagi menjadi mekanisme toleransi sentral dan perifer. Mekanisme toleransi limfosit T sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sentral dan perifer, di mana mekanisme utama dari sentral yaitu kematian sel T imatur dan pembentukan sel T regulator. Dan mekanisme utama untuk toleransi perifer yaitu energi intrinsik sel, regulasi respons sel T oleh reseptor penghambat, penekanan imun oleh sel T regulator, dan delesi apoptosis limfosit matur. Toleransi limfosit T sentral. Pengenalan yang kuat terhadap autoantigen oleh sel T imatur di timus dapat menyebabkan kematian sel tersebut, seleksi negatif atau delesi, atau berkembangnya sel T regulator yang memasuki jaringan perifer. Mekanisme toleransi limfosit T sentral. Timus mempunyai peran penting untuk menyingkirkan sel T yang mengenal peptide asal protein sendiri. Sel T diproduksi dalam sumsum tulang, namun pematangan dan perkembangannya terjadi di dalam timus. Prekursor sel T yang berasal dari sumsum tulang bermigrasi melalui darah ke korteks kelenjar timus. Sel T tersebut merupakan sel T prekursor yang memiliki gen TCR yang tidak disusun dan tidak mengekspresikan CD4 atau CD8. Seperti pada gambar, timosit mula-mula ditemukan di bagian luar korteks. Gen TCR mulai disusun CD3, CD4, CD8, dan TCR diekspresikan. Selama pematangannya, sel melewati korteks ke medula. CD4, CD8 atau negatif berganda berkembang melalui CD4 positif, CD8 negatif yang selanjutnya berkembang menjadi CD4 negatif, CD8 negatif atau CD4 negatif, CD8 positif atau positif tunggal yang disusul dengan perkembangan TCR beta kemudian TCRA. Toleransi sentral merupakan induksi toleransi saat limfosit berada dalam perkembangannya di timus. Proses seleksi terjadi untuk menyingkirkan timosit yang self-reaktif. Melalui proses yang disebut seleksi positif, sel hidup melalui ikatan dengan kompleks MHC. Sel T dengan TCR yang gagal berikatan dengan sel MHC dalam timus akan melalui apoptosis. Ikatan sel T dengan reseptornya dengan afinitas rendah akan tetap hidup dan memiliki potensi untuk mengikat kompleks peptide MHC dan memberikan awal respon imun protektif kemudian. Namun sel T yang mengikat kompleks peptide MHC dengan afinitas tinggi dalam timus akan memiliki potensi untuk mengenal sel antigen yang menimbulkan autoimunitas. Oleh karena itu, sel-sel tersebut disingkirkan dan proses itu disebut seleksi negatif atau edukasi timus. Proses edukasi timus itu hanya sebagian berhasil. Hal ini berarti bahwa sel T yang self-reaktif masih dapat ditemukan pada individu sehat. Kegagalan edukasi timus tersebut disebabkan oleh karena banyak sel peptide tidak diekspresikan dalam jumlah yang cukup dalam timus untuk dapat menginduksi seleksi negatif. Kebanyakan peptide yang ditemukan dan diikat MHC dalam timus berasal dari bahan intraseluler yang ada di mana-mana dalam tubuh atau protein yang diikat membran atau dalam cairan ekstraseluler. Tidak semua sel antigen ditemukan dalam timus. Beberapa antigen spesifik untuk jaringan, misalnya insulin, masih diekspresikan timus. Jadi, toleransi timus hanya diinduksi terhadap beberapa protein jaringan spesifik. Pada beberapa hal, sel T juga sel B dalam sumsum tulang yang self-reaktif dapat lolos dari seleksi negatif dalam timus dan muncul di perifer. Toleransi perifer menginaktifkan sel-sel tersebut yang dapat diartikan sebagai inaktivasi sel T yang masih self-reaktif di perifer. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya Putri Intan Hedianti dengan NIM 061 akan melanjutkan presentasi mengenai mekanisme toleransi limfosit T perifer. Toleransi perifer ini dipicu ketika sel T mengenali antigen diri di jaringan perifer, menimbulkan inaktivasi fungsional ataupun anergi ataupun kematian sel tersebut. Pada waktu limfosit reaktif terhadap antigen diri yang ditekan oleh sel T regulator. Baiklah, di sini disajikan sebuah gambar yang dibagi menjadi dua, yaitu bagian A dan juga bagian B. Nah, bagian A ini menjelaskan mengenai respons sel T normal yang memerlukan pengenalan antigen dan konstimulasi yang akan menghasilkan produksi sel T efektor dan juga memori. Yang bagian B ini adalah tiga mekanisme utama dari sel T perifer, yaitu anergi, penekanan, dan juga delesi, di mana anergi ini merupakan ketidaktanggapan fungsional, penekanan ini merupakan hambatan dalam aktivasi, dan juga delesi ini merupakan apoptosis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme utama dari sel T perifer. Baik, ada 4 mekanisme utama yang dijelaskan, yaitu yang pertama adalah energi intrinsik sel, yang kedua ada respons sel T oleh reseptor penghambatan, yang ketiga ada penekanan imun oleh sel T regulator, dan yang terakhir adalah delesi, yaitu apoptosis limfosit matur. Baiklah, mekanisme yang utama merupakan anergi intrinsik sel. Anergi sel T ini menunjukkan pada ketidaktanggapan fungsional yang berlangsung lama, dipicu ketika sel-sel ini mengenali self antigennya. Baiklah, dijelaskan di sini dijelaskan pada gambar dijelaskan dua tanda panah, di mana tanda panah di atas ini menunjukkan ketika sel T mengenali antigen tanpa konstimulasi, kompleks TCR mungkin akan kehilangan kemampuan untuk mengirimkan sinyal aktivasi. Dalam beberapa kasus, hal ini berkaitan dengan aktivasi enzim ligase ubiquitin yang memodifikasi protein sinyal dan menjadikan mereka sasaran untuk penghancuran intraseluler oleh protease. Dan tanda panah di bawah ini menunjukkan pengenalan self antigen. Sel T dapat memilih untuk mengikat salah satu reseptor penghambatan yang merupakan keluarga dari CD28, yaitu cytotoxic T lymphocyte associated antigen 4 atau CTLA4 maupun CD152 maupun program dead protein atau PD1. Mekanisme yang kedua adalah reseptor sel T oleh reseptor penghambatan. Respon imun ini dipengaruhi oleh keseimbangan antara reseptor aktivasi dan juga inhibisi, di mana reseptor penghambatan yang sudah dijelaskan pada tahap anergi, yaitu yang pertama adalah CTLA4, yaitu cytotoxic T lymphocyte associated antigen 4, yang digunakan untuk menghentikan aktivasi sel T yang memberikan respons dan sebagai perantara supresif sel T regulator. Dan yang kedua adalah PD1 atau program DAT1 yang memiliki imunoreseptor tyrosine base inhibitor motif atau ITIM yang khas sebagai reseptor sinyal penghambatan. Mekanisme yang ketiga adalah penekanan imun oleh sel T regulator. Sel T regulator berkembang di timus maupun jaringan perifer setelah mengenali self antigen dan menekan aktivasi limfosit spesifik untuk self antigen yang berbahaya. Untuk mekanismenya sendiri, yang pertama adalah sebagian sel regulator ini memproduksi sitokin yang digunakan untuk menghambat aktivasi limfosit, sel dendritik, dan juga makrofag. Kemudian sel regulator ini mengekspresikan CTLA4 yang menghambat ataupun menghilangkan molekul B7 yang dibuat oleh APC. APC ini tidak mampu memberikan konstimulasi melalui CD4 dan mengaktifasi sel T. Kemudian, sel T regulator yang berdasarkan tingginya ekspresi reseptor IL-2 dapat mengikat dan memakai faktor pertumbuhan sel T yang penting ini sehingga mengurangi ketersediaan sitokin untuk sel T yang akan memberikan responsnya. Untuk perkembangan dan fungsi sel T regulator ini, seperti sudah dijelaskan di gambar, sel T CD4 yang mengenali autoantigen dapat berdiferensiasi menjadi sel regulator di timus maupun di jaringan perifer. Nah, dalam proses yang bergantung pada faktor transkripsi FOXP3. Pada gambar disajikan dua anak panah. Anak panah yang lebih besar ini berasal dari timus, menunjukkan bahwa sebagian besar sel tersebut mungkin berasal dari timus.
Sel-sel regulator ini kemudian menghambat aktivasi sel T naif dan diferensiasinya menjadi sel T efektor melalui mekanisme tergantung kontak ataupun dengan mensekresi sitokin yang menghambat reseptor sel T. Mekanisme yang keempat adalah delesi, yaitu apoptosis limfosit matur. Apoptosis ini adalah suatu proses kematian sel yang terprogram, diatur secara genetik, bersifat aktif, ditandai dengan adanya kondensasi kromatin, fragmentasi sel, dan juga fagositosis sel tersebut oleh sel tetangganya. Nah, pengenalan sel antigen ini dapat memicu jalur apoptosis yang mengakibatkan delesi maupun atau eliminasi limfosit autoreaktif. Pengenalan sel antigen ini memicu produksi protein pro-apoptosis pada sel T yang memicu kematian sel dengan menyebabkan protein mitokondria bocor keluar dan mengaktifasi caspase, enzim sistolik yang mencetuskan apoptosis. Pengenalan sel antigen ini menyebabkan koekspresi reseptor kematian, yaitu DAT reseptor dan ligan mereka. Interaksi ligan reseptor ini akan menghasilkan sinyal melalui reseptor kematian yang berujung pada aktivasi caspase dan apoptosis. Untuk mekanisme apoptosis limfosit T sendiri, seperti yang sudah dijelaskan pada gambar, sel T ini merespon antigen yang disajikan oleh APC, yaitu antigen presenting cells yang normal dengan mensekresikan IL-2, yaitu interleukin 2, mengekspresikan protein anti-apoptotik, yaitu prosurvivan, berproliferasi dan berdiferensiasi. Protein anti-apoptotis ini mencegah pelepasan mediator apoptosis dari mitokondria. Yang kedua adalah pengenalan autoantigen oleh sel T tanpa konsumasi menyebabkan defisiensi relatif protein anti-apoptotik intraseluler dan kelebihan protein pro-apoptotik yang akan menyebabkan kematian sel dengan merangsang pelepasan mediator apoptosis dari mitokondria yang termasuk jalur kematian intrinsik. Kemudian untuk alternatif lain, pengenalan autoantigen dapat menyebabkan ekspresi reseptor kematian dan ligannya, misalnya Fas dan Fas ligan, yaitu Fas-U pada limfosit. Nah, peningkatan reseptor kematian tersebut akan menyebabkan apoptosis sel tersebut melalui jalur reseptor kematian ekstrinsik, seperti yang sudah dijelaskan pada gambar. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Linda Virgayani, NIM 063, akan melanjutkan presentasi mengenai toleransi limfosit B. Toleransi limfosit B dapat dibagi menjadi dua, yaitu limfosit B sentral dan juga limfosit B perifer, di mana limfosit B sentral memiliki mekanisme besar, yaitu reseptor editing, delesi, dan juga anergi. Sedangkan untuk limfosit B perifer memiliki mekanisme besar, yaitu anergi, delesi, dan juga pengaturan oleh reseptor penghambat. Toleransi limfosit B sentral yang pertama yaitu polisakarida lipid dan asam nukleat diri adalah antigen tak tergantung sel T yang tidak dikenali oleh sel T. Yang kedua yaitu antigen-antigen ini harus mencetuskan toleransi pada limfosit B untuk mencegah produksi autoantibodi. Yang ketiga yaitu protein diri mungkin tidak menimbulkan respon autoantibodi karena adanya toleransi dalam sel T helper dan sel B. Yang terakhir yaitu diduga bahwa penyakit yang berhubungan dengan produksi autoantibodi, misalkan lupus erythematosus sistemik, disebabkan oleh kelainan toleransi baik pada limfosit B maupun sel T helper. Toleransi sentral adalah jenis toleransi imun yang terjadi di sumsum tulang dan timus atau organ limfoid primer. Toleransi sel B terjadi di sumsum tulang. Ini adalah mekanisme utama yang membantu sistem kekebalan untuk membedakan diri dari bukan diri. Toleransi sentral menghilangkan limfosit T dan B yang berkembang reaktif terhadap diri sendiri. Jika tidak, sistem kekebalan menjadi terinduksi dan menyerang peptida sendiri. Oleh karena itu, toleransi sentral penting dalam menghilangkan klon limfosit autoreaktif sebelum berkembang menjadi sel imunokompeten penuh. Sel B imatur yang mengenali autoantigen di sumsum tulang akan mengubah reseptornya atau reseptor editing
atau mati karena apoptosis atau seleksi negatif atau delesi, atau menurunkan ekspresi reseptor antigennya dan menjadi tidak tanggap secara fungsional. Selanjutnya yaitu mekanisme toleransi limfosit B sentral seperti yang saya jelaskan tadi dapat dibagi menjadi 3, yaitu reseptor editing, delesi, dan juga anergi. Di mana reseptor editing yaitu pengeditan reseptor yang merupakan mekanisme penting untuk menghilangkan reaktivitas diri dari reportase sel B matang. Reseptor editing, sebagian sel B imatur yang mengenali antigen diri pada sumsum tulang akan mengekspresikan ulang recombination activating genes atau RAG, di mana ini yaitu mengulang rekombinan gen rantai ringan imunoglobin atau IG dan mengekspresikan rantai imunoglobin baru. Rantai ringan imunoglobin baru kemudian berikatan dengan rantai berat imunoglobin yang telah diekspresikan sebelumnya dan membentuk reseptor antigen baru yang mungkin tidak lagi dapat mengenali antigen diri. Proses perubahan spesifitas reseptor yang dinamakan reseptor editing ini dapat mengetahui kemungkinan sel B autoreaktif yang terdapat membahayakan bila keluar dari sumsum tulang. Diperkirakan sekitar 25 sampai dengan 50% sel B matur pada individu normal mengalami reseptor editing selama masa maturasi. Yang selanjutnya yaitu delesi. Delesi jika pengeditan gagal, sel B imatur yang mengenali antigen diri dengan kuat akan menerima sinyal kematian dan mati karena apoptosis. Proses delesi ini sama dengan seleksi negatif pada limfosit T imatur. Seperti pada kompartemen sel T, seleksi negatif sel B akan mengeliminasi limfosit yang mempunyai reseptor dengan afinitas tinggi terhadap antigen diri yang terlarut, atau antigen pada membran sel yang biasanya banyak diekspresikan di mana-mana. Yang terakhir yaitu anergi. Beberapa antigen diri, seperti protein terlarut, dapat dikenali di sumsum tulang dengan afinitas rendah. Sel B spesifik untuk antigen tersebut akan bertahan hidup, namun ekspresi reseptor antigen berkurang, dan sel ini akan tidak responsif secara fungsional atau anergi. Jadi sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Della Ambarani, NIM 065. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang toleransi limfosit B perifer. Toleransi perifer adalah jenis toleransi imun yang kedua. Toleransi ini terjadi di jaringan perifer dan kelenjar getah bening. Karena toleransi pusat bukanlah proses yang sempurna, toleransi perifer beroperasi sebagai mekanisme sekunder untuk memastikan penghapusan limfosit T dan limfosit B yang reaktif sendiri atau konversi sel T dan B ke dalam keadaan anergenik. Mekanisme toleransi limfosit B perifer. Yang pertama, limfosit B matur yang bertemu dengan antigen diri di jaringan limfoid perifer akan menjadi tidak mampu untuk merespon antigen tersebut. Selanjutnya, apabila sel B mengenali antigen namun tidak mendapat pertolongan limfosit T, sel B tersebut akan menjadi anergi karena adanya hambatan persinyalan dari reseptor antigen. Ketika sel B matur yang mengenali autoantigen tanpa pertolongan sel T akan diinaktivasi secara fungsional dan menjadi tidak mampu menanggapi antigen tersebut atau anergi dan akan mati karena apoptosis atau delesi dan juga aktivasinya ditekan oleh pengikatan terhadap reseptor penghambat. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, mohon izin untuk melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada kesimpulan, toleransi imunologis adalah ketidakmampuan dari sistem imunitas untuk memberikan respon terhadap suatu antigen dikarenakan induksi dari antigen yang sama sebelumnya. Sel limfosit yang berhadapan dengan antigen dapat menjadi aktif dan menghasilkan respon imun ataupun dapat menjadi tidak aktif atau tereliminasi dan menghasilkan toleransi. Proses induksi toleransi ini kemudian dijelaskan dalam dua tipe, yakni toleransi sentral dan toleransi periferal. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada perkataan dan penyampaian kami yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.